merangkai dendam. Sah. Satu kata yang menggema di ruang IGD. Seharusnya Ranti bahagia karena akhirnya bisa memasuki kehidupan Saka dan memberikan pelajaran kepada Yura, namun tak ada sedikit pun gurat bahagia yang terpancar dari wajah gadis itu karena saat penghulu masih memberikan doa serta petuah kepadanya dan Saka. Ranti justru mendengar alat medis yang menunjang kehidupan sang ibu kini berdenting nyaring. Tak ada lagi garis bergelombang, melainkan hanya lurus menghiasi layar monitor. Senyum terukir di bibir sang ibu dengan mata yang terpejam dan takkan pernah lagi terbuka. Bibir yang biasanya memberikan nasihat serta petuah kepadanya kini takkan lagi bisa mengeluarkan kata apapun. Dada Ranti terasa sesak, nafasnya tercekat melihat bagaimana sang ibu yang selama ini membesarkannya dengan penuh kasih dan sayang pergi untuk selama-lamanya. Teriakan Ranti menggema menyeru sang ibu agar bangun, agar kembali membuka mata dan menemaninya hingga tua. Ranti tidak sanggup jika harus menjalani hidup sendirian di dunia ini. Memang dia memiliki seorang kakak, tapi kakaknya itu harus menempuh pendidikan di kota lain demi menggapai cita-cita dan mewujudkan impian kedua orang tua mereka. Bu, bangun, tidak begini caranya. Bu, ibu, aku mohon buka mata ibu. Ranti sayang ibu, bukankah ibu sudah berjanji kepada Ranti akan menghadiri wisuda kakak? Nantinya kita akan jalan-jalan di sana, ibu. Dengar aku, kan, bu? Tutur rantai lirih mengguncang tubuh sang ibu. Berharap ada keajaiban untuk sang ibu agar kembali padanya. Allah menghampiri Ranti dan memeluk sahabatnya itu, membiarkan Ranti menangis histeris di dalam pelukannya. Kamu gak boleh sedih. Kamu gak boleh nangis. Kasihan ibu. Kamu harus kuat. Kamu dengarkan apa yang ibu bilang? Ibu ingin lihat kamu bahagia dan kamu tidak boleh seperti ini. Aku yakin ibu akan ikut sedih kalau kamu menangis. Allah mengusap air mata Ranti, tidak ada mampu lagi menemukan kata apapun. Kini Allah hanya bisa ikut menangis bersama Ranti. Dia hanya bisa mengucapkan kata sabar dan sabar karena memang pastilah berat ditinggalkan orang yang paling dikasihi. Saka yang berdiri tak jauh dari ranjang ibunya Ranti tertegun melihat bagaimana wanita yang sedari dulu menjaga dan mengasuhnya menghembuskan nafas untuk terakhir kali setelah dia mempersunting anak bungsu wanita parubaya tersebut. Saka berjanji kepada dirinya sendiri akan memastikan Ranti menyelesaikan kuliahnya. Saka mendekat, menyentuh pundak Ranti yang naik turun karena tangisannya yang tak kunjung bisa berhenti. Tunggu di sini, saya akan mengurus semuanya agar ibumu bisa segera dibawa pulang dan dimakamkan. Hanya itu saja kata yang keluar dari mulut Saka membuat Allah menggelengkan kepalanya. Sedingin itukah sosok Saka ini? Sampai-sampai tidak ada niat sedikit pun untuk memberikan dukungan kepada Ranti. Memang gadis itu bukanlah wanita yang dicintai, tapi setidaknya ada rasa iba dari Saka untuk Ranti yang notabene-nya adalah anak kandung dari asisten rumah tangga yang katanya telah dianggap sebagai seorang ibu sendiri. Ranti tak beranjak sedikit pun dari samping jenazah wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Dia juga belum bisa menghentikan tangisannya, sesekali masih terdengar isakan. Tangannya juga terulur untuk menyentuh keranda sang ibu, seolah kini dia tengah bergandengan tangan akan mendampingi hingga tubuh tua itu tertutup tanah. Di rumah sudah dipersiapkan segala hal oleh tetangga serta teman-teman ibunya Ranti. Sehingga rumah mewah milik Saka dipenuhi para pelayat. Ranti masih tak menjauh sedikit pun dari sang ibu, bahkan kini dia memeluk tubuh ibunya yang telah dibungkus kain putih. Akhirnya mati juga dia. Ranti menoleh ke arah suara. Di mana kini Yura berada? Wanita itu tampak tersenyum ke arahnya, seolah menertawakan kepergian sang ibu untuk selama-lamanya. Sekalian bilang sama kakakmu gak usah balik karena dia sudah mati. Bentar lagi juga bakalan ditanam ke dalam tanah. Doakan dia tumbuh menjadi sebuah pohon emas biar kamu dan kakakmu bisa kaya tanpa menyusahkan kami lagi. Cibirnya dengan suara rendah agar para pelayat tidak bisa mendengar apa yang sedang dia ucapkan kepada Ranti. Ranti menarik diri dari jenazah ibunya.
Ini sudah sangat keterlaluan baginya. Dalam keadaan berduka pun, Yura seolah tidak puas merendahkan dirinya dan sang ibu sehingga dia menarik satu sudut bibirnya tersenyum tipis ikut mengejek apa yang keluar dari mulut Yura barusan. Kamu pikir dengan meninggalnya ibuku kamu menang? Kamu merasa menjadi penguasa utama di rumah ini? Tidak. Justru kematian ibuku awal mula dari penderitaanmu. Alah, anak kecil jangan sok mengancam seperti itu. Apa yang bisa kau lakukan di sini? Sedangkan aku tuan rumah di sini, mengerti? Justru kau yang harus menuruti semua perintahku dan kau hanya akan bagi jadi babu di sini. Akan merasakan apa yang selama ini ibu kau rasakan agar kau tak malas lagi dan tak lagi berpikir akan kuliah. Kau itu pemalas dan anak durhaka, bukannya membantu ibumu malah kau malah bergaya di sekolah. Kau berani mencecar di depan jenazah ibuku? Ranti meraih pergelangan tangan Yura dan menggenggamnya begitu kuat. Menancapkan kuku jarinya di pergelangan wanita yang beraninya mengatakan hal buruk padanya. Sedangkan ibunya masih terbujur kaku di dekat mereka berdua. Sebenarnya Yura ini tidak memiliki hati atau otak, sehingga Ranti bingung kenapa sangat membenci dirinya dan sang ibu padahal mereka tidak memiliki urusan apapun. Lepas kau menyakitiku. Tapi kalau lupa ucapanmu tadi menyakiti hatiku dan ibuku jadi. Ranti jangan macam-macam, kau bisa mendapatkan masalah besar dari suamiku. Oh, ya? Kita lihat siapa yang akan mendapatkan masalah setelah ini dan akan aku pastikan kurang dari 2 bulan kau akan menjadi gelandangan yang tak punya apa-apa lagi di luar sana. Menepis tangan Yura yang kini memerah karena ulahnya. Ranti kembali fokus pada sang ibu dan membaringkan kepalanya di pundak wanita itu. Dasar anak sialan, berani-beraninya kau. Apa rupanya yang akan kau lakukan kepadaku sehingga berani mengatakan itu? Menggoda suamiku? Kau yakin? Cibirnya masih tak puas mencecar Ranti. Tak lagi menyahut apa yang Yura katakan. Ranti menganggap wanita itu seperti radio rusak yang sedang memutar sebuah lagu. Memang membuatnya sakit hati, tapi Ranti yakin kalau dia lelah pastilah Yura berhenti sendiri. Bu, aku tahu ini salah merusak rumah tangga orang lain, tapi hatiku tidak akan pernah bisa tenang sebelum melihat dia bersimpuh di kakiku dan meminta maaf atas kesalahannya kepadaku dan ibu. Aku juga berjanji kepada ibu akan tetap kuliah bagaimanapun caranya. Aku akan menggapai cita-citaku seperti ingin ibu dan mendiang ayah. Ibu tidak perlu khawatir, aku juga akan membantu kakak agar bisa menyelesaikan kuliahnya pula. Janjinya dalam hati, harus balas dendam dulu. Sebaiknya kamu ikut denganku ke Bandung karena ibu sudah tidak ada. Jadi, aku tidak bisa, Mbak. Potong Ranti cepat sebelum sang kakak menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu pastilah kakaknya ini sangat khawatir meninggalkannya di rumah sendirian, mengingat selama ini sang ibu selalu saja menceritakan keluh kesah mereka semenjak Saka menikah dengan Yura. Mana mungkin ada seorang kakak yang sanggup meninggalkan adiknya sendirian di sana, terlebih lagi saat ini mereka tidak memiliki siapa-siapa lagi di Jakarta. Kenapa tidak bisa? Aku di sana bekerja, Wan. Kamu juga bisa bekerja di sana. Kalau hanya untuk makan, aku yakin kita bisa bertahan berdua sampai kamu mendapatkan pekerjaan pula. Kamu bisa bekerja sambil kuliah nantinya. Aku yakin Tuhan pasti memberikan rezeki kepada kita. Indri menambah. Aku tahu itu. Ranti melepaskan genggaman tangan Indri dari tangannya. Aku tidak sanggup meninggalkan ibu di sini sendirian. Ranti, ibu itu sudah meninggal dan sudah tenang di alamnya. Jadi kamu tidak perlu lagi menjaga ibu, kamu cukup dengan doakan saja. Kamu sudah bisa membuat ibu tenang dan bahagia di alam sana. Aku tahu itu, Mbak, tapi ada satu alasan yang tidak akan pernah Mbak pahami. Apa? Pokoknya aku mau tinggal di sini terlebih dahulu sampai benar-benar siap meninggalkan rumah ini. Setidaknya aku ingin melanjutkan tugas ibu untuk menjaga Tuan Saka. Indri tertawa sumbang melihat kegigihan sang adik yang sama saja dengan mendiang ibu mereka. Selalu saja bertahan di sana di bawah tekanan Yura dan menganggap Saka sebagai putra kandungnya sendiri. Sampai-sampai sang ibu harus menanggung derita hingga akhir hayatnya. Apakah ini adil? Tentu saja tidak, sehingga dia tidak akan pernah mengizinkan Ranti tinggal di sana sendirian.
Bersama sang ibu saja Ranti selalu saja diperlakukan tidak adil seolah-olah Yura itu memiliki dendam ke Sumat tapi setiap ditanyakan, dia selalu menjawab tidak ada. Kamu jangan mulai. Lebih ikut denganku ke Bandung, kita akan memulai kehidupan yang baru. Kalau kamu takut ngomong sama Tuan Saka, biar aku yang berbicara kepadanya. Gadis itu beranjak tapi Ranti malah menahan langkah sang kakak. Kali ini tolong jangan ikut Mbak, karena aku memiliki alasan yang kuat tapi sayangnya aku tidak bisa menyampaikan itu kepada Mbak. Karena aku tahu Mbak itu sama seperti ibu yang selalu baik sama-sama orang. Tidak sepertiku yang tak akan puas sebelum membalas semua kelakuan buruk orang lain kepada kita. Kamu ingin membalas dendam kepada Yura? Tebak gadis berusia 23 tahun tersebut. Mengatakan ini ada hubungannya dengan Yura, pastilah Ranti tidak pernah terima atas semua kelakuan buruk wanita itu. Terlebih lagi Ranti mengatakan Saka telah memberikan uang agar Yura membawa ibu mereka ke rumah sakit. Nyatanya apa? Uang tersebut malah dipakai foya-foya bersama teman sosialitanya. Lebih kurang seperti itu. Jadi aku minta tolong kepadamu jangan pernah macam-macam. Aku akan mendatangimu ketika semuanya selesai. Tapi apakah kamu yakin sanggup melawan Yura? Dia itu memiliki segalanya dan itu sekarang, kan? Dia memiliki semuanya karena menikah dengan Tuan Saka, tapi sebelum wanita itu menikah dia tidak memiliki apa-apa, bahkan lebih buruk daripada kita berdua. Jadi aku akan mengembalikan Yura ke asalnya, setelah itu barulah aku keluar dari rumah ini. Ranti, sudahlah, Mbak. Percayakan saja semuanya padaku, tidak akan lama, paling 2-3 bulan lagi, dia sudah angkat dari rumah ini, begitu pula denganku. Janjinya begitu teguh pendirian. Ranti tidak bisa diganggu-gugat sama sekali meskipun sang kakak orangnya. Dia akan memanfaatkan pernikahannya dengan Saka sebagai alat untuk membalas budi baik Saka dan keluarganya, membuang Yura dari kehidupan pria itu. Ranti tidak akan pergi sebelum melihat Yura kembali menggelandang seperti dahulu. Menjadi seorang karyawan biasa di perusahaan Saka. Kalau perlu ketika dirinya berhasil memporak-porandakan kehidupan Yura, wanita itu tak lagi diterima di perusahaan Saka baik menjadi seorang karyawan maupun pesuruh di sana. Ya, sudah kalau memang itu yang kamu inginkan, pokoknya ketika kamu membutuhkan bantuan cepat hubungi saja aku. Aku juga akan menjemputmu jika dirimu sudah lelah dan menyerah karena melawan Yura itu bukanlah perkara mudah, dia itu juga licik. Tapi aku bisa jauh lebih licik dibandingkan dia, Mbak, jadi nggak perlu khawatir. Kuliahlah di sana dengan baik sampai lulus dan mendapatkan pekerjaan. Buatlah ibu dan ayah bangga dan buktikan kepada mereka bahwasanya seluruh usaha mereka selama ini tak sia-sia. Aku juga akan menentukan jalanku sendiri, aku akan memastikan menyusul keberhasilan Mbak nantinya. Terang Ranti akhirnya melepaskan sang kakak untuk mengemasi barangnya kembali B. Dia akan kembali ke Bandung melanjutkan kuliahnya di sana seperti biasa. Dia hanya diberi waktu cuti 1 minggu menghadiri pemakaman sang ibu. Tadinya Ranti mengira suasana duka yang masih menyelimuti kediaman Saka membuat Yura bungkam untuk sementara waktu. Nyatanya tidak. Siang hari setelah Ranti mengantarkan Indri ke terminal bus, dia langsung dihadang Yura di ambang pintu utama. Kedua tangan wanita itu terlipat ke depan dada menatap Ranti dari ujung kaki hingga rambut. Tadinya aku berpikir kamu tak lagi kembali ke rumah ini, nyatanya tidak. Kenapa? Apakah masih mengharapkan belas kasihan dari Saka atau kamu membujuknya agar bisa kuliah? Tenang saja, aku tidak akan pernah memakai uang suamimu sepeser pun untuk melanjutkan pendidikan, tapi aku di sini untuk menggantikan posisi ibuku, menjaga serta melindungi Tuan Saka dari wanita ular sepertimu. Memangnya kamu pikir aku tidak tahu Tuan Saka itu memberikan uang kepadamu untuk biaya berobat ibu, tapi nyatanya kamu malah mengkorupsi uang tersebut dan lebih mementingkan teman-temanmu daripada ibuku yang sedang sakit. Terang Ranti menyampaikan apa yang selama ini telah disembunyikan. Cukup sudah rasanya dia berduka dan menangisi kepergian sang ibu. Sekarang dia harus bangkit dan membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa majikan yang selama ini membantu mereka lepas dari wanita menjijikan seperti orang ini. Ah, itu bagus sekali itu, artinya masih ada pembantu di rumah ini yang bisa disuruh, jadi aku tidak perlu lagi pergi ke yayasan untuk meminta pembantu baru. Okelah. Yura mempersilakan Ranti untuk masuk dan sedikit mundur agar gadis itu bisa melewatinya.
Sekarang tolong masakkan sesuatu untukku, aku lapar. Alih-alih menjawab iya atau tidak, Ranti justru hanya melewati Yura. Alih-alih masak, Ranti justru langsung menuju kamar dan beristirahat di sana. Loh, kok malah belok ke sana? Yura menyusul, dia tak terima melihat Ranti yang justru berbelok ke arah berlawanan dengan dapur. Apakah kupingmu itu tuli? Sehingga tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Aku memintamu untuk memasak sebentar lagi, jam makan siang dan aku lapar. Bukannya aku yang tuli, tapi kamu saja yang tidak mampu mencerna apa yang aku katakan. Bukankah tadi aku sudah mengatakan ingin mendampingi dan melayani Tuhan Saka, bukan? Jadi kalau seandainya kamu ingin memiliki pesuruh, silahkan cari sendiri di yayasan gaji sendiri dengan uangmu. Oh, itu pun kalau kamu punya uang, karena seingatku apa yang kamu miliki saat ini secara keseluruhan adalah miliknya Tuan Saka. Apa katamu? Yura mengetatkan rahang mendengar penuturan Ranti yang terdengar sangat kurang ajar di telinganya. Entah bagaimana cara wanita parubaya yang baru saja meninggal itu mendidik Ranti sehingga bisa kurang ajar seperti ini padanya. Terbuktikan kalau kamu itu yang tuli plus bot, tambah pula tidak mengerti apa yang barusan aku katakan padahal sudah jelas aku tekankan. Aku menyebutkan bahwa aku di sini karena Tuan Saka bukan karena dirimu, lebih mendekat. Sedikit mendorong Yura agar keluar dari kamarnya, dia ingin beristirahat sebelum menyambut kepulangan Saka nanti. Sore, hanya istri di atas kertas. Dasar pembantu tidak tahu diri. Yura mengejar Ranti menuju kamarnya. Enak saja gadis ini tidak menghargainya sama sekali sebagai seorang majikan. Keluar kamu, tolong buatkan saya makan siang. Saya lapar. Teriak Yura memukul-mukul pintu kamar Ranti agar gadis itu keluar. Dia tidak mungkin memasak sendiri untuk dirinya. Indri sudah berangkat ke Bandung kini, yang tinggal di rumah itu hanyalah dirinya dan Ranti saja. Sang ibu sudah meninggal dunia, sudah seharusnya Ranti menggantikan posisi wanita parubaya itu, bukan? Namun apa daya, jangankan keluar menyahut saja tidak. Yura menghentakkan kakinya membawa kekesalannya menuju ruang tamu. Oke, kali ini Ranti tidak mau, dia menang. Yura akan mengalah dan memesan makanan melalui ojek online saja. Kuat, Ran. Aku yakin kamu pasti kuat. Yura hanyalah seorang karyawan rendahan yang diangkat Tuan Saka menjadi seorang istri. Gumam Ranti dalam hati menatap pantulan dirinya di cermin. Dia yakin bisa menyingkirkan Yura, setelah itu dia akan pergi meninggalkan rumah mewah tersebut karena memang dendamnya hanya tertuju kepada Yura bukan Saka. Pria itu selama ini selalu menitipkan segala sesuatu kepada Yura untuknya dan sang ibu. Nyatanya apa ada syarat dan ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi sebelum mendapatkan hak mereka yang telah dititipkan kepada Yura. Mendengar suara deru mobil terparkir di bagasi, Ranti bergegas berlari menuju dapur. Dia tidak menyangka sama sekali Saka pulang jauh lebih cepat dibandingkan hari biasa. Biasanya pria itu akan pulang lewat dari pukul 17 bahkan terkadang selepas maghrib. Buru-buru Ranti menuju ke arah dapur, tak lupa dia membasahi wajahnya terlebih dahulu menggunakan air di wastafel seolah-olah dia baru saja selesai menangis dan kini menata bahan makanan di meja. Siap mengeksekusi semuanya untuk memasak makan malam mereka. Mas sudah balik? Yura bergegas menyongsong kepulangan Saka. Dia meraih tas kerja pria itu dan membawanya menuju meja yang ada di ruang tamu. Kamu bisa bantu aku untuk menegur Ranti nggak, Mas? Kau tegur apa lagi? Saka menyaut seraya duduk di sebuah sofa. Dia juga melepaskan dasi yang terasa mencekik lehernya. Aku minta tolong dia buat masak tapi malah nggak mau, banyak sekali alasannya, padahal dia cuma berbaring di kamar sambil main HP. Salah nggak kalau aku? Masih suasana duka, kamu bisa mengordernya melalui ojek online saja. Saka beranjak menuju dapur untuk membasahi sedikit tenggorokannya dengan air dingin. Namun di sana dia mendapati sebuah kenyataan yang berbanding terbalik dengan laporan Yura barusan. Istrinya itu mengatakan Ranti hanya berbaring main ponsel semata, tapi nyatanya gadis itu malah sedang berkutat dengan alat dapur memasak makanan untuk mereka. Saka juga menangkap Ranti yang sesekali mengusap matanya.
Tidak usah saja, nanti bisa pesan melalui ojek online, kita hanya bertiga. Tidak apa-apa, Tuan, ini sudah mau selesai kok. Saya tidak mau dimarahi Nyonya Yura. Ranti menjawab dengan suara yang begitu pelan seolah dirinya tersakiti karena ucapan Yura barusan. Yura? Ranti mengangguk. Mematikan terlebih dahulu kompor yang sedang menyala. Dia mendekati Saka dan berdiri persis di hadapan pria itu. Sengaja menundukkan wajah dan meremas ujung kaos yang dia kenakan. Saya tidak mau dimarahi lagi, Tuan. Jadi tidak apa-apa, biar saya selesaikan saja ini semuanya. Ya, sudah. Saka beranjak membiarkan Ranti menyelesaikan pekerjaannya seperti yang gadis itu katakan. Dia kembali ke ruang tamu menemui Yura. Satu sudut bibir Ranti terangkat, permainan dimulai dan Yura harus mendapatkan akibatnya karena berani menyuruhnya ini dan itu, sedangkan dia di sini juga merupakan istri sah dari Saka. Katanya dia main ponsel, tapi kenapa dia berada di dapur dan sedang memasak makanan? Kamu berbohong? Siapa, Mas? Yura menoleh. Tadinya dia ingin membalas pesan masuk dari teman-temannya, tapi Saka malah mengajukan pertanyaan yang sangat membingungkan. Ranti, dia masak, benarkah tadi bukannya? Jangan berbohong seperti itu. Saka melanjutkan langkahnya dan meraih tas kerjanya yang diletakkan di Yura di meja. Kepalanya juga menggeleng, entah kenapa Ranti dan Yura seolah-olah tidak akur terlebih lagi semenjak sang bibi meninggal dunia. Yura tertawa sumbang. Mencemooh sikap Saka barusan kepadanya. Sudahlah, suaminya ini kaku tidak pernah hangat kepadanya meskipun mereka sudah 2 tahun lebih menikah. Kini malah menyampaikan sesuatu yang membuatnya semakin naik darah saja. Dari tadi Yura meminta tolong kepada Ranti untuk memasak, tapi banyak sekali alasan gadis itu. Lalu kenapa tiba-tiba saja suaminya mengatakan kini Ranti sedang memasak di dapur? Cepat Yura menuju dapur untuk memastikan apakah benar perkataan Saka atau tidak. Semakin lebar saja kaki Yura melangkah agar bisa menghampiri Ranti yang sedang menggoreng potongan ayam di sebuah wajan. Kenapa? Ada masalah? Katanya tadi kau tidak mau memasak, lalu sekarang? Tidak untukmu tapi untuk Tuan Saka. Kau ingin mencari gara-gara denganku. Yura menggantung ucapannya saat Ranti mengacungkan spatula panas ke arahnya. Ibuku sudah tidak ada, Nyonya. Selama ini aku menahan diri dan tidak melawan sama sekali karena nasihat yang diberikan oleh ibuku. Beliau memintaku untuk menahan amarah menghadapi wanita ular sepertimu, tapi sekarang beliau sudah tenang di alam sana dan sudah seharusnya aku membalaskan seluruh perlakuan burukmu itu. Senyuman penuh arti terukir di bibir Ranti. Dia menabuh genderang perang dan mengibarkan bendera kehancuran untuk Yura. Sia tidak akan pergi dari rumah itu sebelum memastikan Yura bersimpuh dan memohon ampun di bawah kakinya, sama seperti saat sang ibu memohon maaf atas kesalahan yang tidak dia perbuat kepada Yura. Kedua tangan Yura mengepal erat, ingin rasanya dia menerkam bibir Ranti yang begitu tajam, tapi ingat ada spatula panas yang kini berada persis di hadapan wajahnya. Coba bayangkan apa yang terjadi jika seandainya spatula itu mendarat di kepalanya. Antara rumah sakit dan pemakaman, itulah tempat yang akan dia tempuh. Dan Yura yakin Ranti berani melakukannya, karena ada sorot tajam yang terpancar dari kedua mata. Ranti menunjukkan tidak ada sedikit pun keraguan untuk memusnahkannya menggunakan spatula tersebut. Saka turun, perutnya terasa lapar karena tadi di kantor dia tidak sempat makan. Otaknya memikirkan Ranti dan Indri. Namun sesampainya di rumah, dia melihat Indri sudah berangkat ke Bandung sedangkan Ranti memulai aktivitasnya. Saka duduk di meja makan menunggu Ranti selesai menghidangkan makanan untuknya. Porsi 2 orang? Tanya Saka keheranan karena melihat porsi kecil yang dihidangkan Ranti di meja. Kamu sendiri tidak makan, Wan? Makanlah, nanti kamu bisa sakit, kasihan ibu. Saya makan kok, Tuan. Justru ini saya memasak untuk Tuan dan saya sendiri. Tadi Nyonya datang kemari dan mengatakan saya pandai mengadu domba sehingga dia merajuk dan melarang saya memasak untuknya. Terang Ranti menarik kedua sudut bibirnya. Begitu ramah tutur bahasa yang terucap di bibirnya saat berhubungan dengan Saka. Saka menghela nafas panjang. Kalau begitu duduklah sekalian saja makan, temani saya. Baik, Tuan.
Ranti menarik satu buah kursi dan duduk di sana. Dia menikmati makan siang kesorean bersama Saka di meja makan, sedangkan Yura, kini wanita itu tengah menunggu pesanan makan siangnya yang dipesan melalui ojek online. Entah kemana nyasarnya driver tersebut, sehingga 1 jam lebih menunggu tak kunjung datang. "Kalian makan duluan?" "Astaga!" keluh Yura dengan 2 bingkisan makanan di tangannya. "Mas, aku sudah pesan ini kamu malah. Kalau mau marah dan merajuk jangan bermain tentang makanan. Tidak baik mengabaikan jeripai orang lain yang telah meluangkan waktunya untuk memasak, kamu malah memesan melalui ojek online. Semakin hari aku melihat tingkahmu semakin tak masuk di akal saja, Yura." Saka menatap sang istri. "Mas, tadi anak ini tidak mau memasak dan aku sudah terlanjur memesan aku sendiri, terkejut kenapa? Buktinya saja masakan sudah tersedia di meja, kalau seandainya Ranti menolak pastilah ayam ini masih berada di kulkas, tidak di meja makan." "Ranti!" Yura menggigit bibir bawahnya mau membantah seperti apapun lagi, toh semua sudah terpampang nyata di hadapan Saka. Memang benar adanya tadi Ranti memasak dan kini telah matang siap disantap. "Anak ini benar-benar licik, aku. Kita bicarakan nanti di kamar ini, tempat makan bukan untuk berdebat." Tapi Saka sebelum Yura melanjutkan perkataannya, istrinya itu tidak sopan karena ribut di depan rezeki yang Tuhan beri untuk mereka. Satu lagi kemenangan didapat Ranti. Dia tersenyum bahagia, ternyata seperti itulah cara Yura selama ini mengadu domba antara sang ibu dan Saka. Pantas saja Saka terlihat dingin dan tidak terlalu mengacuhkan keberadaan mereka setelah ada Yura di dalam hidupnya. Menghentakkan kakinya Yura pergi meninggalkan Saka di meja makan bersama Ranti. Dia akan makan di ruang tamu saja, tidak sudi rasanya satu meja dengan gadis yang telah berani mengadu domba antara dirinya dan Saka. "Bagaimana hasil tes waktu itu?" "Gagal, Tuan." Alis Saka bertaut menatap ke arah Ranti. "Kamu gagal?" tanyanya sekali lagi, rasanya tidak percaya kalau Ranti ini gagal mengambil beasiswa. Ranti memaksakan senyumannya dan mengangguk. Dia tidak akan memberitahu Saka siapa sebenarnya yang telah menggagalkan semua proses pengambilan beasiswa. Dia ingin pria itu tahu sendiri dari orang lain, takutnya jika menyampaikan hari ini, dia akan dianggap mengada-ngada dan Yura malah dibelah. "Saya pikir kamu diterima. Kalau begitu besok pergilah mendaftar ke kampus yang kamu inginkan." "Saya akan." "Tidak apa, Tuan. Saya bisa menunda terlebih dahulu kuliah. Saya nggak merepotkan Tuan dan Nyonya. Lagi pula saya tidak mau merusak hubungan antara Nyonya dan Tuan, karena untuk berobat ibu waktu itu saja Nyonya sengaja pergi arisan dan membawa sopir, kalau tidak ada Ella mungkin." Saka memiringkan kepalanya. Memindai Ranti yang kini duduk tak berani menatap ke arahnya, seolah kini gadis itu tertekan oleh sesuatu. "Tapi apa? Apa maksudmu, Yura tidak mau membawa Bibi ke rumah sakit? Waktu itu saya sudah memberikan uang kepadanya agar membawamu dan Bibi ke rumah sakit, lalu kenapa sekarang kamu mengatakan tidak ada?" "Tidak ada, Tuan. Saya meminjam supir pun tidak diperbolehkan, alhasil alalah yang mengantarkan saya ke rumah sakit hari itu. Kalau Tuan tidak percaya, tanyakan saja kepada orang tuanya Ala yang telah memarahinya karena berani mengendarai mobil tanpa sepengetahuan mereka." Tuturnya jujur untuk bagian ini karena memang begitulah kenyataannya. Selepas mengantarkan mereka waktu itu, Ella kena cacar habis-habisan, bahkan diwajibkan menggunakan supir ke sana kemari pasca kejadian hari itu. Helaan napas kasar keluar dari mulut Saka. Sangat jelas terlihat pria itu kecewa atas kelakuan sang istri. Dia menyelesaikan saja acara makannya dan berpamitan kepada Ranti. Tidak ada lagi Bibi, otomatis Ranti adalah tanggung jawabnya di rumah tersebut, sesuai dengan janjinya waktu itu kepada mendiang ayahnya Ranti. "Masih lama makannya?" tanya Sasa begitu melintasi ruang tamu dan mendapati Yura di sana sedang duduk menikmati makanan cepat saji yang dia beli tadi. "Sedikit lagi, Mas." "Memangnya kenapa?" "Segera selesaikan, temui aku di kamar." Yura menelan kuat pizza yang ada di dalam mulutnya. Merasa ada yang tidak beres dengan Saka setelah meninggalkan pria itu berduaan dengan Ranti di ruang makan. Bergegas dia menutup saja kotak pizza dan menghampiri Saka ke kamar. "Ada apa ya, Mas? Kok aku merasa sikapmu sedikit berbeda dari biasanya?" Yura menyusul Saka.
Dia duduk di kursi meja riasnya agar bisa berdekatan dengan pria itu. Kata Ranti, kamu tidak jadi mengantarkan Bibi ke rumah sakit waktu itu dan malah pergi arisan. Yura tergagap tidak menyangka Saka akan membahas masalah rumah sakit, sedangkan dia belum menyediakan jawaban yang masuk akal untuk menyanggah seluruh fakta yang ada. Aku jadi berpikir, sekarang kamu itu bersikap seolah-olah benar adalah istriku. Mas, tapi benar kan kalau aku ini istrimu? Tapi kamu lupa keberadaanmu di sini hanyalah sebagai istri di atas kertas. Kamu juga tidak boleh melupakan sebuah fakta bahwasanya kita menikah hanya karena aku yang membantu pengobatan ibumu dan kau juga membantuku untuk membuat ayahku tenang di alam sana karena sebelum dia meninggal dunia, aku sudah menikah dengan seorang wanita, menepis seluruh gosip yang selama ini beredar. Yura menganggukkan kepalanya. Tentu saja dia tahu dan masih sangat ingat tentang kejadian hari itu di mana dia memohon meminjam uang kepada perusahaan, tapi tidak di-SCC karena waktu itu dia baru bekerja sekitar 2 bulan. Dalam tangis itulah tak sengaja bertemu dengan Saka di lift kantor. Dia menceritakan seluruh permasalahan yang ada sehingga Saka tertarik untuk menikah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Saka juga ingin menepis gosip tentang dirinya yang dianggap sebagai pria penyuka sesama jenis saking tak pernah terlihat berkencan dengan seorang wanita. Bukannya tidak ingin atau memiliki sifat yang menyimpang, tapi Saka tidak mampu menjangkau gadis yang hingga kini mengisi hatinya. Kalau begitu bersikaplah seperti dirimu yang dulu saat pertama kali aku mengenalmu. Bukan Yura yang angkuh dan sombong seperti sekarang. Ingat, aku bisa menceraikanmu kapanpun yang aku inginkan. Baik, Mas. Yura menjawab dengan suara yang begitu pelan. Dia takut diceraikan Saka. Kalau seandainya itu terjadi, siapa lagi yang akan menanggung seluruh keperluannya? Selama ini dia berfoya-foya menggunakan uang pria itu dan tentunya akan ditertawakan oleh teman sosialitanya. Jika itu terjadi, dia akan kembali dicibir. Dia takkan dipanggil istri konglomerat lagi, melainkan si buruk rupa anak penjual gado-gado.